Di sebuah gang sempit, seorang agen rahasia bernama Kung Wei sedang menjalankan misi penting. Dia menyamar dan berpura-pura berurusan dengan sekelompok calo paspor. Sementara itu, di tempat lain, anaknya yang bernama Kung Ku sedang ikut perlombaan bela diri. Sebenarnya, Kung Wei ingin sekali menonton anaknya bertanding. Untuk itu, ia harus segera menyelesaikan tugasnya memberantas para calo. Setelah perkelahian selesai, Kung Wei berhasil menangkap pemimpin calo dan langsung memasukkannya ke dalam karung. Tanpa buang waktu, dia langsung pergi ke arena turnamen untuk menonton pertandingan anaknya. Sementara di arena turnamen, Kung Ku sudah berhasil masuk ke babak final. Sambil menunggu pertandingan, ia sempat celingak-celinguk mencari keberadaan ayahnya di antara para penonton. Tak lama kemudian, Kung Wei akhirnya muncul. Wajah Kung Ku langsung bahagia begitu melihat ayahnya datang. Namun tiba-tiba kelompok calo yang tadi datang lagi dan langsung menyerang Kung Wei. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di tengah-tengah pertandingan. Di saat bersamaan, pertarungan antara Kung Ku dan lawannya akhirnya selesai. Sementara itu, Kung Wei juga berhasil menjatuhkan salah satu calo hingga terlempar ke bangku penonton, yang tentunya membuat semua penonton menjadi panik. Karena sudah terpojok, calo itu akhirnya menyandra seorang penonton. Beruntungnya, Kung Ku dengan sigap langsung melawannya. Dia pun berhasil melumpuhkan calo itu dan merebut senjatanya. Setelah si calo berhasil dilumpuhkan, polisi datang untuk mengamankan. Sementara Kung Wei, ia tiba-tiba menghilang di tengah kerumunan. Kung Wei dan keluarganya hidup sederhana di sebuah desa di kota Beijing. Setiap pagi, dia rutin melatih Kung Ku menguasai teknik pernapasan. Bukan hanya untuk latihan fisik saja, akan tetapi teknik ini akan sangat dibutuhkan ketika suatu saat nanti Kung Ku dalam masalah. Di balik rutinitas keluarganya yang terlihat damai, ternyata tersimpan sebuah kenyataan pahit yang selama ini selalu disembunyikan, yaitu istri Kung Wei yang juga ibu Kung Ku mengidap sakit parah yang tak mungkin disembuhkan. Suatu hari ketika sedang bersama anak dan istrinya, Kung Wei ditangkap oleh para polisi yang langsung membawanya, yang membuat anak istrinya menangis dan hampir semua tetangganya menyangka bahwa Kung Wei adalah seorang penjahat. Padahal penangkapan itu hanyalah sandiwara yang dibuat atasan Kung Wei, yang akan memberinya tugas baru untuk menyusup ke jaringan kriminal besar yang ada di kota Hong Kong, dengan cara berpura-pura menjadi narapidana. Semua itu karena salah satu anggota mereka yang bernama Darky berhasil ditangkap dan dipenjara. Untuk itu, Kung Wei harus mendekatinya demi mendapatkan kepercayaan dan menjadi anggotanya. Sebelum masuk ke dalam sel, Kung Wei sempat diskusi dengan komisaris yang merupakan atasannya. Setelah komisaris menjelaskan tugas penyamarannya, Kung Wei langsung menolak karena kondisi istrinya yang makin memburuk. Mendengar itu, sang komisaris pun berjanji misi ini akan menjadi misi terakhir untuk Kung Wei. Setelah misinya selesai, Kung Wei akan dibebas tugaskan sebagai agen rahasia. Meskipun berat, pada akhirnya Kung Wei setuju dengan tugas ini. Setelah berhasil mendekati Darky, Kung Wei juga berhasil mengetahui identitas bosnya Darky yang bernama Pok Wong. Kemudian, tak mau buang-buang waktu, Kung Wei langsung mengajak Darky untuk kabur dari penjara dan pergi menuju Hong Kong. Tujuannya tak lain adalah untuk menemui Pok Wong. Setelah pelarian mereka sukses, Kung Wei sempat mampir ke rumahnya. Di sana, tanpa membangunkan istrinya, Kung Wei berpamitan pada Kung Ku.
Setelah meminta Kungku menjaga ibunya, Kung Wei bersama Darky pergi tanpa memberitahu Kungku kemana tujuannya. Singkat cerita, setibanya di markas, Kung Wei langsung diterima masuk menjadi anggota. Kemudian dia langsung dilibatkan dalam sebuah rencana besar, yaitu transaksi senjata dengan teroris asing. Pokong berencana membeli cairan bahan peledak dari kelompok asing. Akan tetapi dia tak mau membayarnya. Melihat Darky ribut sendiri, Wong langsung meminta ide kepadanya. Namun ternyata ide yang diberikan Darky sangatlah konyol yang langsung membuat Kong marah dan menghajarnya. Beruntungnya Kung Wei segera menyelamatkan Darky dan langsung memberikan ide baru yang berhasil meredam emosi Pokong. Kung Wei mengusulkan untuk membawa bom ke lokasi transaksi. Jika nanti terjadi keributan, mereka bisa merebut uang itu dan menjadikan bomnya sebagai ancaman. Mendengar usulan itu, Wong tertarik dan setuju, dan sebagai bukti kesetiaannya, Wong menyuruh Kung Wei untuk membawa bom itu. Keesokan paginya di sebuah kafe, Inspektur Anne Fong yang sedang cuti terlihat sedang bersama detektif bernama Cheng. Di tempat dan waktu yang hampir bersamaan, Pok Wong sedang melakukan transaksi dengan teroris asing. Begitu uang milik Wong dicek dan dianggap aman, Darky langsung membawa cairan peledaknya pergi dari kafe. Sementara itu, Pok Wong langsung memberikan aba-aba kepada Kung Wei dan anak buah lainnya untuk mulai bergerak. Namun sebelum Kung Wei mengenakan penutup wajahnya, seorang fotografer tanpa sengaja memotret wajah Kung Wei. Tanpa mengetahuinya, Kung Wei tetap lanjut menjalankan aksinya. Dia dan anak buah lainnya segera bergerak ke lokasi transaksi. Begitu mereka tiba, situasi pun langsung memanas dan baku tembak antara kedua kelompok itu pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kung Wei berhasil mendapatkan koper yang berisi uang milik Pok Wong. Namun belum sempat ia kabur, ia sudah dikepung oleh teroris asing. Dalam situasi genting itu, Kung Wei menunjukkan bom yang terpasang di tubuhnya. Ia lalu mengancam akan meledakkan tempat itu jika mereka tak berhenti menyerang. Tak lama, polisi akhirnya datang ke TKP. Di momen itulah Kung Wei tertembak dan bom yang ia bawa terlempar dan tersangkut di atas. Pertempuran pun kembali pecah antara anak buah Kong melawan kelompok teroris. Di tengah adu tembak itu, Kung Wei berhasil menyerahkan koper berisi uang ke tangan Pok Wong. Tapi apesnya dia malah terjebak di antara kepungan polisi. Karena itu, ia pun menyandera Cheng agar bisa keluar dari kepungan. Tapi secara tak terduga, Fong datang dan menawarkan dirinya sebagai sandera pengganti. Dalam pelariannya bersama Fong, polisi terus mengejar. Fong mencoba menghentikan pelarian itu dengan sengaja memasuki jalan buntu. Melihat itu, Kung Wei segera keluar dan melarikan diri ke arah tiang listrik. Fong tak tinggal diam dan mencoba mengejarnya, namun sayangnya Fong terpeleset dan hampir jatuh. Di saat itulah Kung Wei menyelamatkannya dan langsung pergi tanpa jejak. Setelah insiden itu, Fong mulai mencium ada yang janggal dengan identitas Kung Wei. Rasanya tak mungkin seorang penjahat akan sepeduli itu pada seorang polisi. Untuk itu, ia pun memutuskan pergi ke Beijing untuk mencari informasi. Di sana, Fong menemui komisaris polisi dan mencoba menggali informasi tentang Kung Wei. Tentu saja karena Kung Wei adalah agennya, si komisaris hanya memberikan sedikit informasi. Sementara itu, semenjak ditinggal sang ayah, Kungku sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Mereka menyebut Kungku sebagai anak dari seorang penjahat. Suatu hari saat di sekolah, Kungku mendapatkan telepon dari Kung Wei. Dalam percakapannya, Kung Wei memberitahu bahwa dirinya berada di Hong Kong. Dia lalu menanyakan kondisi istrinya, yang ternyata saat itu makin parah. Sebelum menutup telepon, Kung Wei memberikan nomor pagernya pada Kungku dan menyuruhnya untuk menghubungi jika terjadi sesuatu yang buruk. Setelah telepon berakhir, Kungku melihat teman-temannya sedang mengacak-acak semut yang sudah ia kumpulkan. Padahal semut itu rencananya akan dijadikan obat untuk ibunya.
Karena itu Kung Fu marah dan langsung menghajar mereka. Di sisi lain, Fong yang sudah tahu soal keluarga Kung Wei memutuskan untuk membuntuti Kung Fu sepulang sekolah. Ia terus mengikutinya hingga sampai ke rumahnya. Di sana, Fong memperkenalkan diri kepada istri Kung Wei sebagai rekan bisnis Kung Wei yang datang untuk memberikan uang titipan dari Kung Wei. Dari situ, Fong mulai melihat sendiri kondisi keluarga Kung Wei yang sangat memprihatinkan. Bahkan istrinya sampai meminum rebusan semut demi menyembuhkan penyakitnya. Malam harinya saat semuanya tidur, Fong diam-diam melakukan penggeledahan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah foto keluarga. Meski begitu, instingnya sebagai polisi mengatakan bahwa Kung Wei bukanlah seorang penjahat. Tak disangka istri Kung Wei tiba-tiba datang dan menghampirinya. Dengan tenang, ia berkata bahwa dari awal ia sudah tahu bahwa Fong adalah polisi, bukan rekan bisnis seperti pengakuannya. Ia lalu bertanya kesalahan apa yang sudah dilakukan suaminya. Mendengar itu, Fong menjawab kalau Kung Wei hanya melakukan kejahatan yang ringan. Si istri lalu menjelaskan bahwa selama ini dia dan anaknya sama sekali tak tahu apa pekerjaan Kung Wei. Namun yang jelas, ia selalu yakin bahwa suaminya adalah sosok suami yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Kemudian, istri Kung Wei tiba-tiba memohon kepada Inspektur Fong. Ia meminta agar Fong mau berpura-pura menjadi tantenya Kung Fu. Semua itu karena kondisi kesehatannya yang semakin parah dan ia sudah tak bisa lagi menemaninya. Sementara itu, Pokong sedang melakukan pertemuan dengan pedagang gelap bernama Li. Mereka berdua sedang menyusun sebuah rencana besar yang akan mereka jalankan di acara pelelangan barang antik ilegal yang akan dilakukan di tengah lautan. Tak hanya di situ saja, mereka berdua sepakat bahwa begitu uang dari para pembeli sudah diterima, semua orang yang hadir harus dihabisi. Dihancurkan bersamaan dengan semua barang antik yang sebenarnya hanyalah imitasi. Sebelum pertemuan itu berakhir, Li lalu memberitahu bahwa ia mendapatkan kabar dari informannya tentang agen rahasia kepolisian yang berhasil menyusup menjadi anak buah Pokong. Mendengar hal itu, Pokong tiba-tiba langsung curiga pada satu orang baru dalam kelompoknya. Orang itu tak lain adalah Kung Wei. Di tempat lain, istri Kung Wei yang sakit parah tiba-tiba penyakitnya kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan dalam kondisi yang sudah lemah, ia menitipkan sebuah surat pada Inspektur Fong untuk disampaikan kepada Kung Wei. Tak lama berselang, kondisi istri Kung Wei makin memburuk. Kung Fu segera menghampiri ibunya yang terlihat akan segera meninggalkannya. Dalam pelukannya, sang ibu memberikan pesan, jangan pernah melupakan wajah ayahnya. Setelah itu, ibunya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Berbekal nomor pager yang pernah diberikan ayahnya, Kung Fu mengirimkan pesan kepada Kung Wei soal kematian ibunya. Begitu menerima pesan itu, Kung Wei langsung membeku mengingat semua kenangan bersama keluarganya. Bahkan, ketika Pokong berbicara dengannya, Kung Wei seolah tak mendengar apa-apa. Yang ia rasakan hanyalah amarah dan kesedihan yang bertumpuk menjadi satu. Hingga membuat emosinya tak terbendung, ia pun tanpa sadar menghajar Pokong yang langsung membuatnya marah dan balik menghajarnya. Sementara itu, Fong yang sudah berjanji pada istri Kung Wei memutuskan untuk membawa Kung Fu ke Hong Kong. Tentunya agar ia bisa bertemu dengan ayahnya. Sebelum berangkat, ia membantu Kung Fu mengemas barang-barangnya. Saat itulah Fong tanpa sengaja menemukan sebuah foto yang menunjukkan kedekatan Kung Wei dengan komisaris polisi Beijing. Dari foto itulah
Fong semakin yakin bahwa Kung Wei adalah agen rahasia yang sedang menjalankan misi atas perintah komisaris. Setibanya di pelabuhan, Fong meminta bantuan sekelompok orang untuk menyelundupkan Kung Fu ke Hong Kong. Namun tanpa sepengetahuannya, mereka adalah anak buah Pokong yang juga menguasai pelabuhan itu. Begitu tahu bahwa anak yang akan diselundupkan adalah anak Kung Wei, mereka segera memberitahukan itu pada Pokong. Tentu saja setelah mendengar kabar itu, Pokong langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Akhirnya, Fong bersama Kung Fu harus bertarung melawan mereka. Dalam perjalanan menuju Hong Kong, Fong akhirnya jujur pada Kung Fu. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi. Ia juga memberitahu bahwa kemungkinan besar ayah Kung Fu juga seorang polisi yang ditugaskan sebagai agen rahasia yang kini sedang menjalankan tugasnya. Mendengar itu, Kung Fu terlihat bangga karena ayahnya yang selama ini dianggap penjahat ternyata seorang agen rahasia. Setibanya di Hong Kong, Kung Fu tinggal sementara di apartemen milik Fong. Awalnya tinggal di sana membuat ia merasa nyaman, namun tak lama saat sedang menonton televisi, Kung Fu mendapati bahwa dirinya muncul di berita sebagai imigran gelap. Merasa ditipu, ia pun kabur dari apartemen itu. Ternyata berita itu sengaja dibuat oleh Cheng untuk mendapatkan perhatian dari Fong. Namun bukannya perhatian, Cheng malah mendapatkan kebencian dari Fong yang sudah membuat Kung Fu kecewa padanya. Sementara itu, Kung Wei yang mengetahui keberadaan anaknya segera pergi menuju apartemen Fong. Tapi saat tiba di sana, Kung Fu sudah tidak ada. Ia justru bertemu dengan Inspektur Fong yang langsung memicu pertarungan antara keduanya. Setelah itu, Kung Wei berhasil melarikan diri. Namun sebelumnya, ia sudah mengambil surat dari istrinya yang dititipkan pada Fong. Di sisi lain, berita mengenai Kung Fu makin memperkuat kecurigaan Pokong kepada Kung Wei. Untuk itu, ia pun mengatur rencana untuk menculik Kung Fu dan memaksa Kung Wei membuka identitasnya. Sementara itu, setelah melarikan diri, Kung Fu terlihat duduk sendiri di pinggir jalan. Tak lama sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam mobil muncullah Popong yang langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. Yang tanpa Kung Fu sadari, ia akan dijadikan sebagai sandera untuk memaksa ayahnya mengakui siapa dirinya sebenarnya. Di saat yang sama, Kung Wei baru saja sampai di markas Pokong. Namun ia sangat terkejut saat melihat anaknya sedang duduk di samping Pokong. Meski hatinya ingin mengamuk, Kung Wei berusaha tetap tenang di hadapan Pokong. Ia lalu menyangkal bahwa Kung Fu adalah anaknya, meski mereka memiliki marga yang sama. Kung Fu yang memahami situasi ayahnya juga ikut berbohong dan mengatakan bahwa Kung Wei bukan siapa-siapanya. Mendengar itu, Pokong yang belum puas langsung menghajarkan kepala Kung Fu pada meja. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Kung Wei saat melihat anaknya disiksa. Saat itu, Kung Wei masih bisa menahan dirinya. Namun ketika anaknya terus-terusan dipukuli, ia dengan cepat melepaskan Kung Fu dan berpura-pura mencekiknya. Setelah Kung Fu tak sadarkan diri, Pokong langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, Pokong mengajak mereka semua untuk berpesta. Singkat cerita, setelah pesta berakhir, Kung Wei pura-pura mabuk lalu menyelinap ke tempat sampah untuk menyelamatkan anaknya. Di sana ia tak menemukan apapun. Tak disangka semua itu ternyata adalah jebakan, karena Kong dan anak buahnya sudah menunggu Kung Wei di sana. Setelah mengetahui identitas Kung Wei, Wong membujuk Kung Wei untuk berhenti jadi polisi dan bergabung dengan kelompoknya.
Kung Wei jelas menolak dan pertarungan pun terjadi. Meski Kung Wei sempat terdesak, namun untungnya Fong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, Kungku yang tak ada di tempat sampah ternyata berhasil diselamatkan oleh Darky yang menyembunyikannya di pelabuhan. Keesokan harinya, Wong mengecek 6 bom yang sudah ditempatkan di lokasi pelelangan barang antik. Selesai mengecek semuanya, salah satu anak buah Wong tak sengaja melihat Darky yang sedang bersama Kungku. Ia pun segera melapor yang tentunya membuat Wong menghampiri Darky. Merasa terpojok, Darky menyuruh Kungku bersembunyi di bawah kapal. Ia lalu berbohong kalau ia tak tahu soal anak itu. Apesnya, Wong menemukan sepatu milik Kungku. Darky pun tak bisa berbohong lagi hingga akhirnya ia dihabisi. Setelah Wong pergi, Kungku keluar dari persembunyian dan menghampiri Darky yang sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darky memberitahu rencana peledakan Wong dan memberikan sebuah ponsel untuk menghubungi ayahnya. Tak mau buang waktu, Kungku langsung menyelinap ke ruang CCTV dan berhasil melumpuhkan anak buah Wong yang berjaga di sana. Sementara itu, Kung Wei sendiri berhasil menyusup ke tempat pelelangan. Dengan bantuan dari Kungku lewat ponselnya, Kung Wei berhasil menjinakkan 5 dari 6 bom yang telah dipasang. Sayangnya sebelum bom terakhir dijinakkan, komunikasi mereka terputus karena ponsel yang digunakan Kungku kehabisan baterai. Acara pelelangan pun dimulai. Tak lama, Wong mengambil alih panggung dan mengancam akan meledakkan kapal jika semua orang tak mengikuti perintahnya. Sebagai peringatan, ia pun meledakkan Li di hadapan para tamu, yang langsung membuat kepanikan terjadi di sana. Tapi tak lama rencananya itu gagal total, karena bom-bom lain yang sudah ia sebarkan berhasil dijinakkan oleh Kung Wei dan Kungku. Pertarungan besar pun terjadi di dalam kapal. Meski kalah jumlah, Kung Wei dan Kungku pasti akan mengalahkan mereka semua.
武大成，快啲過嚟啊！過嚟，我捏死佢！好用，開槍啊！瞄準啲啊！係，好啊！好啊！做乜唔開啊？呢邊啊！咪帶小故走，想走。快啲走！ Singkat cerita, di rumah sakit kondisi Kungku benar-benar kritis dan hampir tak tertolong. Para dokter nyaris menyerah karena tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Namun tak lama sebuah keajaiban terjadi. Berkat latihan pernapasan dari ayahnya, Kungku berhasil bertahan dan selamat dari kematian. Film pun berakhir dengan penuh kecanggungan sekaligus kebahagiaan. Karena Inspektur Fong kemungkinan akan menjadi ibu baru bagi Kungku. Di awal film, kita akan melihat seorang ahli kungfu yang bernama Hung Hei-kun. Dia adalah murid terbaik Shaolin yang dianggap pemberontak oleh pemerintahan dinasti Qing. Di saat itu, ia mendapat kabar bahwa desanya diserang oleh pemerintah yang sedang memburunya. Ia pun bergegas ke sana dan menemukan semua warga termasuk keluarganya sudah dihabisi. Namun untungnya anaknya yang masih kecil yang bernama Hung Manting berhasil selamat. Ia pun bahagia, namun di sisi lain ia tak mau jika Manting harus hidup sengsara dalam pelariannya sebagai buronan. Untuk itu Manting kecil pun diberi dua pilihan antara ikut bersamanya atau terpaksa ia bunuh untuk menyusul mendiang ibunya. Dan untungnya takdir seolah menuntun Manting untuk memilih sebilah pedang yang artinya ia memilih ikut bersama ayahnya. Sebelum meninggalkan desa itu, Hei-kun membakar semua jasad dan bersumpah akan terus melanjutkan perjuangannya. Tak lama datanglah saudara seperguruannya yang bernama Ling Ye. Ia meminta maaf dan menyesal karena dirinya tak bisa mencegah pembantaian itu. Sebenarnya pelaku dari pembantaian desa itu adalah Ling Ye yang sudah berkhianat dan bergabung dengan pemerintah tanpa sepengetahuan Hei-kun. Karena itulah, di saat Hei-kun lengah, Ling Ye bersama pasukan pemerintah langsung menyerangnya.
Setelah semuanya dikalahkan, tak disangka Ling Ye yang dianggap sudah mati ternyata masih hidup. Yang tanpa He Kun sadari, hal itu akan menjadi masalah besar dalam perjuangannya di kemudian hari. Beberapa tahun kemudian di kuil Shaolin Selatan, kita akan melihat seorang kepala biara yang bernama Cixin. Dia adalah biksu yang menjadi guru He Kun dan juga Ling Ye. Di saat itu, ia sedang menato punggung 5 orang murid yang masih kecil. Di setiap punggung mereka dibuat sebuah tato yang berbeda-beda, yang jika disatukan akan membentuk sebuah peta yang menunjukkan lokasi harta karun milik dinasti Ming. Di saat itu merupakan masa transisi antara dua dinasti, yaitu dinasti Ming yang merupakan orde lama dan dinasti Qing yang merupakan orde baru. Dinasti Qing yang saat itu berkuasa sangat membenci perguruan Shaolin, yang dianggap menjadi tempat persembunyian bagi para pemberontak yang ingin merebut kekuasaan mereka. Sebenarnya tujuan para pemberontak bukan merebut kekuasaan, akan tetapi merupakan sebuah perlawanan pada dinasti Qing yang dalam menjalankan pemerintahannya membuat rakyat sengsara dan menderita. Untuk itu, para pemberontak berencana akan menggunakan harta karun itu untuk memodali perlawanan mereka. Namun sayangnya hal itu tak akan mudah karena dinasti Qing juga mencari peta itu. Itulah alasannya peta itu disalin menjadi tato karena peta aslinya akan dimusnahkan oleh pihak Shaolin. Rencananya di saat perayaan Imlek nanti, kelima anak itu akan dikirim untuk menemui seseorang yang bernama Chan Kan-nam, yang merupakan salah satu murid senior yang memimpin perlawanan bersama kelompoknya yang bernama Perkumpulan Langit dan Bumi. Beberapa waktu kemudian di suatu kota kecil, kita kembali melihat He Kun yang sedang berjalan bersama anaknya. Kini Manting sudah tumbuh besar dan ahli dalam kungfu. Saat itu He Kun berniat untuk menemui saudaranya. Ia lalu menyuruh Manting untuk menunggunya sampai ia memanggilnya. Sementara itu tak jauh dari tempat mereka, 2 orang wanita penipu sedang menjalankan aksinya. Mereka adalah pasangan anak dan ibu yang bernama Kacang Merah dan ibunya. Dalam aksinya itu, ibu Kacang Merah pura-pura mati sementara dirinya mencari orang kaya untuk membiayai pemakaman ibunya. Sebagai imbalannya, orang kaya tersebut boleh menikahinya. Tak lama, datanglah seorang kaya raya yang bernama Tuan Ma. Dialah yang nantinya akan menjadi target penipuan Kacang Merah dan ibunya. Kembali pada He Kun, ia meminta saudaranya yang bernama Wong untuk menjaga Manting sementara waktu, karena dirinya sudah tak punya tempat lagi akibat diburu oleh pemerintah. Mendengar itu, Wong pun menyanggupi, namun sebenarnya ia juga pengkhianat yang sudah bergabung dengan pemerintah. Untuk itu, ketika He Kun lengah, Wong dan anak buahnya langsung menyerangnya. Melihat kehebatan He Kun, Tuan Ma langsung menawarinya untuk menjadi pengawal pribadinya. Meski sempat menolak, He Kun akhirnya menerima karena ia dan Manting butuh makanan dan tempat tinggal. Setelah itu, mereka semua pun segera pergi menuju rumah Tuan Ma. Sesampainya di sana, Tuan Ma langsung memperlakukan Kacang Merah layaknya seorang putri. Ia diberi banyak perhiasan dan juga uang. Setelah mendapatkan semua itu, Kacang Merah langsung menemui ibunya yang saat itu berada di sebuah gudang. Di sana, mereka langsung membagi semua harta itu. Kacang Merah mengatakan bahwa masih ada satu perhiasan yang harus mereka curi, yaitu kalung emas yang dipakai Tuan Ma yang pastinya memiliki harga tinggi. Namun, Kacang Merah sadar bahwa kalung itu tak akan mudah untuk didapatkan, karena saat ini Tuan Ma dijaga oleh He Kun yang memiliki jurus sakti tendangan tanpa bayangan. Sedikit informasi, Hung He Kun merupakan pencipta dari aliran kungfu yang bernama Hungga, yang memiliki jurus andalan yang disebut tendangan tanpa bayangan. Dia memiliki 2 murid terkenal yang bernama Luk Ah Choi dan Lei Jupan. Yang salah satu dari mereka yaitu Luk Ah Choi adalah guru dari Wong Pei Hung. Kembali pada cerita, di suatu malam Kacang Merah dan ibunya berencana mengambil kalung emas milik Tuan Ma. Namun untungnya He Kun datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan rencana itu.
Sebenarnya Haekun sudah tahu bahwa pelakunya adalah mereka berdua. Namun ia tak melaporkannya karena Tuan Ma pasti tak mempercayainya. Keesokan harinya, anak dari Tuan Ma yang bernama Machu mengganggu Manting yang sedang berlatih. Hal itu pun membuat Manting emosi dan langsung menendangnya hingga tersungkur. Karena kekalahannya itu, Machu berencana untuk balas dendam pada Manting dengan meminta bantuan 4 temannya yang saat itu berada di kuil Shaolin. Untuk itu, ia pun segera mengirimkan surat burung untuk mengundang mereka datang ke rumahnya. Ternyata Machu adalah salah satu dari 5 murid Shaolin yang ditato punggungnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, kuil Shaolin sedang diserang oleh pemerintah yang tujuannya mencari 5 anak yang ditato punggungnya. Untungnya, meski keadaan sedang kacau, Master Cixin berhasil menyelamatkan anak-anak yang memiliki tato di punggungnya. Namun sayangnya, ia sendiri tak selamat karena Ling Ye berhasil membunuhnya. Di saat itu, Ling Ye kembali muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Setelah kekalahannya melawan Haekun, ia menjadi manusia racun dan memiliki jurus kungfu yang tak terkalahkan. Itulah sebabnya ia dengan mudah mengalahkan Master Cixin yang merupakan gurunya. Setelah semua penghuni kuil dihabisi, mereka tak menemukan satupun murid Shaolin yang memiliki tato di punggungnya. Namun secara kebetulan, komandan dari pasukan itu mendapatkan surat burung yang ditulis oleh Machu. Ia pun akhirnya tahu bahwa kelima anak itu bersembunyi di rumah Tuan Ma. Beberapa hari kemudian, keempat murid Shaolin yang berhasil kabur akhirnya sampai di rumah Machu. Mereka pun langsung menceritakan penyerangan di kuil Shaolin termasuk pasukan pemerintah yang sedang memburu mereka. Mendengar itu, Machu pun langsung menyembunyikan mereka di sebuah gudang yang ada di rumahnya, yang ternyata adalah tempat penyimpanan jasad ibu kacang merah yang pura-pura mati. Di sana, mereka membicarakan soal pesan terakhir dari Master Cixin, yang menyuruh mereka untuk menemukan senior terhebatnya yang bernama Hung Haekun. Menurut sang master, Haekunlah satu-satunya yang bisa membawa mereka untuk menemui Chan Kan-nam, yang nantinya akan menggunakan harta karun itu untuk memodali perlawanan kelompok pemberontak pada pemerintah. Di sini, Machu belum sadar bahwa Haekun yang dimaksud adalah pengawal dari ayahnya. Untuk itu, sebelum mulai mencari Haekun, Machu meminta teman-temannya untuk membantunya membalaskan dendam pada Manting. Mereka lalu sepakat bahwa yang akan melawan Manting hanyalah 4 orang, sementara salah satu dari mereka harus menetap di gudang itu. Hal itu dilakukan demi keselamatan peta yang ada di punggung mereka. Setelah itu, mereka berempat langsung pergi sementara satu anak lagi menunggu di gudang itu. Anak yang menunggu di gudang itu bernama Taihung. Meski awalnya takut, Taihung malah akrab dengan ibu kacang merah setelah mengetahui bahwa kematiannya hanyalah pura-pura. Singkat cerita, ketika Manting sedang berlatih, Machu dan 3 temannya datang menantangnya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berempat pun langsung menyerangnya. Setelah semuanya dikalahkan, mereka pun mengakui bahwa Manting jauh lebih hebat dari mereka. Semenjak saat itu, mereka pun menganggap Manting sebagai saudaranya. Beberapa waktu kemudian diadakanlah pesta pernikahan antara Tuan Ma dan Kacang Merah. Di sini, Kacang Merah dan ibunya sudah berencana untuk memulai kembali aksi mereka. Namun, Kacang Merah kesulitan karena Haekun berjaga di depan kamarnya. Untuk itu, ia pun mengeluarkan tipu muslihatnya dan berhasil menjebak Haekun seolah dirinya akan diperkosa. Tuan Ma yang mengetahui itu pun langsung memarahi Haekun dan mengusirnya. Akhirnya, Haekun dan Manting pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama, di tengah perjalanan mereka datanglah pasukan pemerintah yang akan menyerang kediaman Tuan Ma. Tujuan mereka tak lain adalah untuk mencari 5 murid Shaolin yang bersembunyi di sana. Manting yang melihat itu pun langsung mengajak Haekun untuk kembali dan menolong teman-temannya. Sementara itu di kediaman Tuan Ma, pasukan pemerintah langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Saat itu, ibu kacang merah yang juga ada di tengah pesta hampir dibunuh oleh mereka.
Namun untungnya ia berhasil selamat setelah pura-pura mati di antara para mayat. Ketika si ibu akan kabur, komandan pasukan pemerintah melihatnya. Ia pun langsung diserang, namun untungnya Haekun segera datang dan langsung menyelamatkannya. Di tengah kekacauan itu, Kacang Merah malah sibuk mencuri kalung emas milik Tuan Ma. Ia tak sadar jika tempat itu sedang diserang. Ketika Kacang Merah menyadari kekacauan itu, ia pun segera kabur, namun 2 prajurit langsung menyerangnya. Sementara itu, 4 murid Shaolin yang bersembunyi berhasil ditangkap oleh Ling Ye. Ketika Machu juga akan ditangkap, Haekun berhasil menyelamatkannya, namun sayangnya sebagai gantinya Ling Ye menangkap Manting. Di saat itulah Haekun akhirnya tahu bahwa Ling Ye masih hidup dan menjadi manusia racun. Machu yang mendengar percakapan mereka akhirnya tahu bahwa Haekun yang selama ini dicari adalah pengawalnya. Untuk itu, ia pun memberitahu Haekun soal kematian Master Cixin dan peta harta karun yang mereka bawa. Machu juga memberitahu bahwa 4 temannya sudah ditangkap oleh Ling Ye. Mendengar itu, Haekun pun langsung emosi dan langsung menyerang Ling Ye. Manting memberi Haekun isyarat untuk segera pergi. Paham akan isyarat itu, Haekun pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, di sebuah kuil, Kacang Merah terlihat siuman setelah diobati oleh Haekun. Ia begitu terkejut setelah tahu bahwa Haekun sudah melihat seluruh tubuhnya. Haekun menjelaskan bahwa dirinya tak punya pilihan lain. Jika tak segera diobati, maka Kacang Merah pasti akan mati. Bukannya berterima kasih, Kacang Merah malah memarahi Haekun atas perbuatannya. Dengan santai Haekun mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dengan menikahinya. Mendengar itu, Kacang Merah menolaknya karena mengira Haekun adalah seorang pengecut yang tak mau menyelamatkan anaknya. Namun, setelah Haekun menjelaskan alasannya, Kacang Merah langsung menyukainya dan siap untuk dinikahi. Jadi, Haekun dengan sengaja membiarkan Manting tertangkap oleh mereka. Dengan cara itu, ia akan mudah menemukan tempat mereka karena Manting akan meninggalkan petunjuk di sepanjang jalan. Tak lama, datanglah ibu Kacang Merah yang langsung memarahi Haekun karena perbuatannya itu. Namun, karena melihat anaknya suka pada Haekun, si ibu pun langsung mengizinkan mereka untuk menikah. Setelah itu, si ibu dan Haekun pun sepakat untuk menyelamatkan anak-anak esok hari. Sementara Kacang Merah akan menunggu di kuil untuk memulihkan kesehatannya. Singkat cerita, sesampainya di markas pemerintah, si ibu dan Haekun berpencar untuk memulai rencananya. Namun sayangnya, akibat kecerobohan si ibu, ia berhasil dikepung dan ditangkap oleh pasukan pemerintah. Kemudian, Haekun yang sudah menemukan lokasi penjara, langsung membebaskan anak-anak dan juga si ibu. 快走，我去救婆婆。快走！收到。Dan pada akhirnya Haekun dan Manting berhasil mengalahkan Ling Ye meski sebenarnya ia masih hidup. Di sini Haekun terluka parah akibat terkena pukulan beracun dari Ling Ye.
Keesokan harinya, meski masih terluka, Heikun melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan anak-anak pada seniornya yaitu Chan Kan-nam. Sesampainya di sebuah desa kosong, Heikun tak menemukan apapun kecuali rumah pengrajin lilin yang bernama Cheng. Dari orang inilah Heikun akhirnya tahu tempat persembunyian dari Chan Kan-nam. Singkat cerita, Heikun dan yang lain akhirnya sampai di tempat persembunyian Chan Kan-nam yang bernama Pavilium Bunga Merah. Tak lama, Chan Kan-nam dan kelompoknya pun datang yang langsung mempersilahkan Heikun dan yang lain untuk beristirahat. Sementara ia dan kelompoknya akan menunggu kedatangan pasukan pemerintah. Malam harinya, pasukan pemerintah akhirnya datang untuk menyerang tempat itu. Akhirnya, pertarungan antara dua kelompok itu pun tak bisa dihindarkan. Setelah Chan Kan-nam tewas, pasukan pemerintah langsung menyerang si ibu yang melindungi anak-anak. Sementara itu, si ibu dan anak-anak yang berhasil kabur dihadang oleh pasukan pemerintah. Disinilah si ibu yang ternyata ahli kungfu itu pun menunjukkan kehebatannya. Dan pada akhirnya si komandan berhasil dikalahkan, namun sayangnya si ibu juga terluka. Kacang merah yang melihat itu pun langsung membawa si ibu ke rumah pengrajin lilin untuk diobati. Sesampainya di sana, kondisi si ibu malah semakin parah. Kacang merah pun langsung memeluknya, namun tak lama si ibu pun akhirnya meninggal tepat di pelukannya. Di tengah kesedihan itu, Lingye tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Namun untungnya, Heikun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan mereka. Di saat Heikun dan Manting mulai terdesak, datanglah si pengrajin lilin yang langsung membantu mereka. Di sini terkuaklah fakta bahwa Cheng juga merupakan murid senior Shaolin yang memiliki nama asli Chikai.
Chikai lalu menyuruh Haekun untuk menyelamatkan anak-anak sementara dirinya akan melawan Lingye. Singkat cerita, Haekun yang sudah sampai di atas menara langsung mengajak anak-anak untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Lingye kembali muncul dan langsung menarik anak-anak yang hampir menjatuhkan mereka ke cairan lilin panas. Beruntungnya Haekun berhasil menyelamatkan mereka, akan tetapi ia terus dipukuli hingga tak sadarkan diri. Di saat itulah Manting langsung menyerang dan berhasil menusuk Lingye tepat di matanya. Lingye yang marah langsung mengejar Manting dan hampir menjatuhkannya dari atas menara. Untungnya Haekun kembali siuman dan langsung menghabisi Lingye dengan jurus andalannya, yaitu tendangan tanpa bayangan. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, Haekun mengembalikan semua anak-anak kepada orang tuanya. Namun sebelumnya, demi keselamatan mereka, Haekun menghapus semua tato dan mengamankan salinannya. Di akhir film, Haekun bersama Manting dan juga Kacang Merah kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanannya itulah nantinya Haekun akan menciptakan aliran kungfunya sendiri yang ia namai Hunga, yang mempunyai sebuah jurus hebat yang disebut tendangan tanpa bayangan. Dan setelah itu, film ini pun tamat. Di sebuah klub malam yang ramai dan penuh dengan hingar-bingar, kita diperkenalkan dengan Po, anak dari salah satu bos gangster terkenal. Ayahnya adalah pemimpin kelompok triad yang sangat ditakuti, geng yang sudah menguasai banyak wilayah di Amerika. Meskipun anak dari seorang yang berpengaruh, malam itu Po justru mendapatkan perlakuan yang tak enak. Dia diusir dari klub malam itu oleh para penjaga yang padahal ia sedang bersenang-senang. Keributan pun terjadi. Saat Po sedang berdebat dengan penjaga, sekelompok pria keturunan Tionghoa tiba-tiba datang dan ikut campur. Rupanya mereka adalah anggota triad yang dipimpin oleh Kai, yang merupakan tangan kanan sekaligus orang kepercayaan ayah Po. Kai terkenal bukan orang sembarangan. Selain menjadi pengawal setia, dia juga merupakan ahli bela diri yang sangat disegani. Kai mencoba menenangkan situasi dengan membujuk Po untuk pulang. Tapi karena emosinya masih memuncak, Po malah memukul salah satu penjaga yang tentu saja memicu kemarahan penjaga lainnya. Dan akhirnya tanpa basa-basi mereka menyerang anggota triad yang ada di sana. Ketika Kai bersiap untuk menghabisi para penjaga, pemilik klub itu turun tangan dan menghentikan perkelahian. Jelas dia tak mau jika permasalahan ini semakin melebar. Akhirnya Kai dan anak buahnya memilih untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Sebelum berpisah, Kai memberi peringatan kepada Po untuk jangan datang lagi ke klub itu, dan sebaiknya menjauh dari geng kulit hitam untuk sementara waktu. Kai tahu bahwa saat itu hubungan antara ayah Po dan geng mereka sedang panas, dan kalau Po tetap nekat, nyawanya bisa melayang. Mendengar itu, Po yang keras kepala memilih untuk pergi begitu saja tanpa menanggapi nasihat itu. Dan benar saja, keesokan harinya Po ditemukan tewas tergantung di tiang listrik. Kabar itu pun segera menyebar yang akhirnya sampai ke telinga ayahnya, yaitu Chusing. Sebagai seorang ayah, tentu saja Chusing merasa sangat terpukul mendengar kabar kematian anaknya yang mengenaskan seperti itu. Berita kematian Po juga sampai kepada Isak, seorang mafia berpengaruh lain yang kekuatannya setara dengan Chusing.
Ishak lalu memerintahkan tangan kanannya yang bernama Mac untuk menyelidiki siapa pelakunya. Tentunya dia tak mau jika dirinya atau kelompoknya dicurigai sebagai dalang di balik kematian Po. Sementara itu di Hong Kong kita diperkenalkan dengan Han, mantan polisi yang kini mendekam di penjara. Han merupakan anak sulung dari Chu Xing, sekaligus kakak kandung dari Po. Meski pernah bertugas di kepolisian, darah gangster yang mengalir di tubuhnya membuat Han jauh dari kata lembut. Bahkan bisa dibilang dia lebih ganas dibanding anak buah ayahnya. Begitu mendengar kabar kematian adiknya, tentu saja Han langsung marah besar. Kemudian dia meluapkan kemarahannya dengan menghajar para sipir. Setelah itu dia melepaskan diri dan menukar pakaiannya dengan salah satu sipir. Kemudian dengan santainya ia menuju gerbang depan penjara dan berhasil kabur tanpa ada satupun yang menyadari pelariannya. Di sisi lain, Ishak bersama beberapa anak buahnya datang menemui Chu Xing. Mereka membawa bunga dan menyampaikan belasungkawanya. Ishak berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya dan ia memastikan bahwa bisnis antara geng mereka akan tetap berjalan seperti biasanya. Namun begitu kembali, Ishak memerintahkan tangan kanannya yaitu Mac untuk menambahkan pengawal demi melindungi kedua anaknya. Meski Chu Xing terlihat tenang, Ishak tetap khawatir triad itu akan melancarkan serangan tiba-tiba pada keluarganya. Sementara itu, anak bungsu Ishak yang bernama Tris sedang bersenang-senang menari bersama teman-temannya. Begitu selesai dan hendak pulang, dia dihampiri seorang pria bernama Maurice, yang ternyata diutus oleh Mac untuk menjadi pengawal pribadinya. Mengetahui itu, tentu saja Tris merasa tak nyaman dengan kehadirannya. Dia menganggap dirinya tak perlu dijaga oleh siapapun. Di waktu yang sama, seorang rekan bisnis Ishak sedang dicukur di sebuah barbershop. Tak lama, seorang kurir datang menyerahkan sebuah paket misterius. Tanpa rasa curiga, mereka membuka paket itu lalu tiba-tiba ledakan besar seketika menghancurkan tempat itu. Sementara itu, Han baru saja sampai di Amerika. Tanpa membuang waktu, dia singgah di sebuah toko untuk membeli beberapa perlengkapan yang sekiranya akan berguna dalam pencariannya. Tujuannya jelas, untuk mendatangi apartemen Po dan mencari petunjuk soal kematiannya. Kemudian, Han melihat sebuah taksi berhenti. Ia lalu meminta sopir mengantarkannya, namun si sopir menolaknya. Alasannya simpel, karena hari itu dia sedang libur. Tak ingin rencananya tertunda, Han akhirnya nekat untuk mencuri mobil itu. Di seberang jalan, Tris sedang berada di sebuah toko DVD. Melihat pengawalnya lengah, dia pun keluar secara diam-diam untuk meninggalkannya. Begitu keluar, Tris melihat taksi yang akan dikendarai oleh Han. Ia pun langsung masuk tanpa banyak tanya. Han awalnya tak mau mengantarkannya. Tapi melihat Tris sedang dikejar oleh seseorang, dia pun akhirnya bersedia. Sepanjang perjalanan, Tris dibuat kaget sekaligus sedikit panik oleh gaya mengemudihan yang ugal-ugalan. Gerakan setirnya kasar, akselerasinya mendadak, benar-benar jauh dari standar sopir taksi pada umumnya. Pandangannya lalu tertuju ke dashboard mobil. Di situ ia melihat kartu nama sopir yang jelas-jelas bukan milik Han. Dari situ Tris sadar kalau mobil ini hasil curian. Meski begitu, naluri Tris mengatakan Han adalah orang baik yang tak akan menyakitinya. Dan benar saja Han mengantarkannya dengan aman sampai ke tujuan.
Di tempat lain, Ishak sedang bermain golf bersama seorang pengusaha bernama Rod. Keduanya membicarakan bisnis besar yang juga melibatkan geng Cusing. Rod berencana membangun sebuah proyek ambisius, sementara Ishak dan Cusing bertugas menyediakan lahannya, termasuk yang berada di pusat kota. Dari pembicaraan mereka jelas terlihat bahwa kasus penggusuran mendadak bahkan peledakan barbershop adalah bagian dari rencana ini. Meskipun Ishak sendiri sebenarnya tak tahu menahu soal peledakan di barbershop. Rod lalu mendesak Ishak agar mempercepat proses pembebasan lahannya. Di sisi lain, Colin, putra sulung Ishak, terlihat meminjam telepon di toko milik Trish. Dia menelpon ayahnya untuk menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat membuat janji untuk bertemu dengan Po di klub malam itu. Menurut Po, ada hal penting yang bisa menjadi jalan damai antara geng kulit hitam dan kelompok Triad. Namun, malam itu Colin datang terlambat sehingga ia tak tahu siapa yang sudah menghabisi Po malam itu. Usai menelpon, Trish langsung memarahinya karena menggunakan teleponnya tanpa izin. Colin hanya minta maaf secara singkat lalu pergi. Tak lama kemudian dia menemui Ishak untuk melanjutkan penjelasannya. Intinya Colin menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku yang sudah menghabisi Po. Ishak memang percaya, tapi ia mengingatkan agar Colin lebih berhati-hati. Apalagi saat itu mereka sedang terlibat dalam bisnis besar. Kalau semuanya berjalan lancar, Ishak berjanji Colin akan mendapatkan bagiannya. Ketika Colin meninggalkan tempat itu, dia berpapasan dengan Meg yang baru saja datang. Meg lalu melapor pada Ishak soal pengeboman yang terjadi di barbershop. Anehnya, Ishak terlihat kaget karena ia tak pernah memerintahkan siapapun melakukannya. Lebih mengejutkannya lagi, salah satu korban dari ledakan itu adalah teman baik Ishak. Tanpa membuang waktu, Meg menyatakan akan segera menangani masalah ini. Sebelum bergerak, Meg menyempatkan diri menemui Trish yang sedang makan di restoran. Sebagai orang kepercayaan Ishak, Meg menegaskan bahwa situasi sekarang sangatlah berbahaya, sehingga Trish harus mau untuk dijaga. Ia menyampaikan bahwa Ishak sangat khawatir kepadanya. Bahkan Meg sampai harus membentaknya supaya Trish tidak menyepelekan peringatan itu. Di saat yang sama, Han sudah tiba di apartemen milik Po. Ia lalu termenung mengingat masa kecilnya bersama adik kesayangannya itu. Masih sangat sulit bagi Han untuk menerima kematian adiknya. Ia lalu mengambil telepon dan memanggil nomor terakhir yang dihubungi oleh Po. Tak disangka sambungan telepon itu terhubung ke toko milik Trish. Tanpa membuang waktu, Han segera mengawasi toko milik Trish. Ketika Trish keluar dari sana, Han langsung membuntutinya sampai ke rumah. Begitu tiba, Trish terkejut melihat Han yang sudah berdiri di hadapannya. Sebelum Trish sempat berteriak atau menghubungi polisi, Han buru-buru menjelaskan maksud kedatangannya. Dia mengatakan kalau panggilan terakhir dari mendiang Po terhubung ke toko miliknya. Trish terdiam sebentar lalu menduga bahwa yang dihubungi Po adalah Colin. Hal itu sangat masuk akal karena Colin sering meminjam telepon di tokonya. Baru saja mengobrol sebentar, para pengawal Trish datang ke sana. Han yang tak mau menimbulkan keributan lalu mengaku hanya seorang pengantar makanan. Sayangnya, kebohongan itu langsung ketahuan karena dia tak membawa makanan apapun. Maurice, si kepala pengawal, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Han. Hey, Damson! Usai duel singkat itu, Han mengambil mobil milik mereka dan pergi menuju rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Han melihat para anggota Triad sedang mengadakan upacara penghormatan untuk mendiang Po. Dia hanya berdiri memandangi semua itu dari kejauhan. Namun tatapannya langsung tertuju pada Kai dan Cusing yang menyadari kehadirannya.
Setelah upacara selesai, Han masuk lalu bertemu dengan ayahnya. Pertemuan itu terasa sangat dingin. Han terlihat sama sekali tak menaruh rasa hormat pada ayahnya. Semua itu karena dulu Chu Xing dan Po hampir ditangkap oleh polisi. Han yang ingin melindungi adiknya kemudian mengorbankan diri dan dipenjara menggantikan mereka. Sebelum dibawa masuk ke sel, dia sempat berpesan pada ayahnya agar menjaga Po dengan baik. Namun kenyataannya ia sama sekali tak menjaganya dan membiarkan Po tewas begitu saja. Tak hanya itu, setelah ia dipenjara, ayahnya malah meninggalkannya dan kabur begitu saja ke Amerika. Setelah berbicara dengan Chu Xing, Han menemui Kai untuk membicarakan kematian Po. Sayangnya Kai tak memiliki banyak informasi karena penyelidikannya masih berjalan. Di sini terungkaplah bahwa hubungan Han dan Kai sudah sangat akrab. Setiap kali bertemu, mereka akan menguji kemampuan kungfunya masing-masing dengan melakukan sparring. Keesokan harinya, Han kembali menemui Trish yang kali ini sedang membagikan es krim kepada anak-anak di lingkungannya. Dari kejauhan, Meg yang melihat Han lalu mengajaknya untuk ikut bermain American Football, sebuah olahraga yang terkenal keras dan penuh benturan. Momen ini ternyata dimanfaatkan oleh Maurice dan para pengawal lain untuk membalas kekalahan mereka. Han pun akhirnya dikeroyok habis-habisan di lapangan. Namun sekali lagi, Han bukanlah tipe orang yang menerima kekalahannya begitu saja. Setelah cukup sabar menahan serangan, ia mulai membalas mereka menggunakan jurus-jurus kungfunya yang membuat semuanya tak berdaya. Usai pertandingan, Han memberikan alamat apartemen Po kepada Trish. Ia lalu memintanya datang jika sudah mendapatkan informasi dari Colin. Malamnya, Colin sedang berada di apartemen bersama pacarnya. Saat mereka sedang mengobrol, bel pintu berbunyi berulang kali. Pacar Colin lalu membuka pintu itu dan terlihat mengenali tamu yang datang. Namun tiba-tiba, Colin dan pacarnya terlempar keluar dari apartemen itu. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad Colin terapung di laut dengan kondisinya yang mengenaskan. Berita ini membuat Trish histeris karena dia sangat menyayangi Colin. Melihat ayahnya, Trish pun marah dan menyalahkannya. Ia yakin bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan bisnis ayahnya. Meg kemudian menghampiri Isaac dan berusaha menenangkannya. Ia berjanji akan mencari semua pelaku yang sudah menghabisi Colin. Sementara itu, Han yang kembali ke apartemen Po terkejut melihat tempat itu sudah berantakan. Di antara sisa kekacauan, dia menemukan kunci mobil milik Po. Saat memeriksa mobil itu, Han menemukan sebuah kertas yang terselip di tongkat milik Po. Kertas itu berisi daftar alamat yang sebagian besar adalah milik rekan bisnis ayahnya yang berasal dari komunitas Tionghoa. Begitu Han kembali ke apartemen, dia dikejutkan kembali dengan kehadiran Trish yang sudah berada di sana. Wajahnya masih basah oleh air mata, lalu menceritakan soal kematian kakaknya. Trish selalu memohon bantuan Han untuk mencari orang yang sudah menghabisi Colin. Ia yakin kematian kakaknya itu punya keterkaitan dengan kematian Po. Tanpa buang-buang waktu, Han dan Trish langsung meluncur ke alamat yang tertera di kertas. Menurut Trish, semua alamat itu mengarah ke bangunan-bangunan tepi laut dan lokasi strategis yang kabarnya akan digusur oleh geng ayahnya bersama kelompok Triad. Nantinya lahan-lahan itu akan disulap menjadi apartemen mewah dan berbagai tempat usaha termasuk bisnis ilegal. Begitu tiba di alamat pertama, keduanya langsung terkejut melihat semua orang di sana sudah tak bernyawa. Dan mereka semua adalah orang-orang dari komunitas Tionghoa.
Saat Han dan Tris sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba sekelompok pengendara motor datang dan menyerang mereka. Han dan Tris pun langsung masuk ke mobilnya yang memicu aksi kejar-kejaran di antara mereka. Kejar-kejaran itu terus berlangsung sampai akhirnya hanya tersisa satu pengejar saja. Han lalu memancingnya ke tempat yang cukup sepi supaya bisa mengatasinya dengan lebih mudah. Tapi begitu pengendara itu terjatuh dan helmnya terlepas, Han terkejut karena pengejar itu ternyata seorang wanita Cina. Han yang tak mau melukai wanita akhirnya menggunakan tubuh Tris untuk melawannya. Meski akhirnya wanita itu berhasil dilumpuhkan, mereka gagal mendapatkan informasi darinya karena wanita itu sudah kehilangan nyawanya. Setelah kejadian itu, Han memutuskan untuk langsung menemui ayahnya. Dia curiga para pengendara motor tadi adalah anak buah ayahnya. Ia tak habis pikir kenapa ayahnya tega menghabisi sesama komunitas Tionghoa. Kecurigaan Han mulai mengarah kepada satu hal, yaitu semua kekacauan ini disebabkan oleh ayahnya dan juga Kai. Namun, Cuxing mengelak dan mengatakan bahwa Kai adalah orang kepercayaannya dan tak mungkin melakukan hal itu. Dia justru memperingatkan Han untuk berhati-hati dengan Tris, karena menurutnya semua masalah ini adalah ulah Ishak dan anak buahnya. Sementara itu, di tempat lain, Max sedang berhadapan dengan seorang nelayan yang menolak untuk menjual tanahnya. Perselisihan makin memanas yang membuat Max menodongkan pistolnya dan memaksa nelayan itu menandatangani kontraknya. Malam harinya, Kai bersama anak buahnya berada di sebuah dermaga untuk bertemu dengan komunitas Cina lainnya yang bermarkas di sebuah kapal. Tentunya mereka adalah kelompok yang masih punya hubungan dengan Cuxing. Sama halnya dengan kelompok yang ditemukan sudah dihabisi sebelumnya. Kelompok ini sebenarnya berniat menuntut balas atas kematian rekan-rekan komunitas Tionghoa. Akan tetapi tanpa diduga, Kai justru mengakui bahwa dialah pelakunya. Mendengar pengakuan itu, belum sempat mereka melakukan perlawanan, Kai dan anak buahnya langsung menghabisi mereka. Setelah merampas semua uang yang ada, Kai pun dengan santainya meledakkan kapal itu. Ternyata semua itu memang perintah langsung dari Cuxing. Dia sengaja menyuruh Kai menghabisi semua komunitas dan aliansinya demi menguasai wilayah mereka sepenuhnya. Bahkan di sebuah restoran milik anggota aliansinya, Cuxing dengan tega menghabisi semua orang penting yang tersisa dari aliansinya. Akhirnya semua bisnis yang dimiliki komunitas Tionghoa menjadi miliknya. Keesokan harinya, Ishak menjemput Tris dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Tanpa sepengetahuannya, Han mengikuti mereka dari belakang. Dalam perjalanan, Ishak berusaha meyakinkan Tris bahwa dirinya tak terlibat sama sekali dalam kematian Po. Justru ia menuduh Cuxing sebagai dalang di balik kematian Colin. Ia lalu menyuruh Tris untuk menjauhi Han demi keselamatannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah yang dianggap aman, di mana Tris akan tinggal di sana dengan penjagaan ketat dari pengawalnya. Tak lama, Rod menghubungi Ishak lalu mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak perjanjian. Setelah sepakat, Ishak pun pergi meninggalkan rumah itu. Di saat itulah Han menyelinap masuk ke kamar Tris untuk mengajaknya pergi dari sana. Ternyata Han membawanya kembali ke klub malam yang terakhir kali dikunjungi oleh Po, yang sekaligus merupakan alamat terakhir di kertas milik Po yang belum mendapatkan penyerangan. Sebelum menyelidiki lebih jauh, Tris mengajak Han untuk menikmati hiburan di sana. Tak lama kemudian, pemilik klub malam menghampiri mereka dan mengajak untuk berbicara. Dengan nada tegas, dia menyuruh Tris menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ia tak akan pernah menjual klub malam miliknya. Tris yang mendengar hal itu terlihat kebingungan, karena sepengetahuannya sang ayah tak pernah berencana membeli klub malam itu.
Belum sempat Tris bertanya lebih jauh, tiba-tiba Mac muncul bersama anak buahnya sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Di sini semua rahasia pun akhirnya terbongkar. Faktanya, semua masalah ini dilakukan oleh Mac tanpa sepengetahuan Ishak. Diam-diam Mac sudah mengkhianati Ishak dan berencana untuk mengambil alih seluruh bisnis miliknya. Tanpa banyak basa-basi, Mac menghabisi pemilik klub lalu menangkap Han dan juga Tris. Beberapa saat kemudian, Han terbangun di sebuah tempat dan langsung diinterogasi oleh Maurice. Namun bodohnya, ia sama sekali tak mengikat ataupun memborgolnya. Yang tentunya hal itu memberikan kebebasan pada Han untuk bertindak semaunya. Begitu mereka lengah dan mulai mentertawakannya, Han dengan cepat langsung menghajar mereka. Ia memanfaatkan apa saja yang ada di sana, termasuk selang air yang menjadi senjata yang membuat mereka kewalahan. Setelah berhasil mendapatkan info tentang keberadaan Tris, Han pun melemparkan Maurice sebagai ucapan terima kasihnya. Sementara itu di tempat lain, Rod baru saja selesai melakukan transaksi dengan Cusing. Ia menyerahkan uang dalam jumlah besar hasil penjualan tanah di tepi laut. Sementara Ishak, ia tiba-tiba menolak pembayaran dari Rod. Ia membatalkan rencananya untuk menjual tanah dan memilih untuk membuat kesepakatan baru. Mendengar keputusan itu, seketika Mac marah karena ia sudah bersiap untuk merebut uang itu dari Ishak. Karena itu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Tris ke hadapan Ishak. Di depan semua orang, Mac mengakui bahwa selama ini ia bekerja sama dengan Cusing untuk menguasai semua bisnis milik Ishak. Ia juga mengakui bahwa dirinya lah yang sudah menghabisi Colin, yang ia anggap akan menjadi penghalang untuk rencananya. Mendengar itu, Ishak marah dan langsung menyerangnya. Namun sayangnya, Mac berhasil melepaskan tembakan yang mengenai perut Ishak. Keributan itu membuat anak buah Rod ikut campur. Mereka melepaskan tembakan hingga suasananya semakin kacau. Rod memanfaatkan momen itu untuk mengambil semua dokumen penting milik Ishak. Ia lalu pergi menggunakan helikopter. Mengetahui dokumen itu penting, Mac langsung mengejarnya. Di saat itulah Ishak menghabisi sisa anak buah Mac dan menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, Mac terus menembaki Rod hingga ia menjatuhkan dokumennya. Mac pun langsung mengambilnya, namun ia terkejut ketika melihat Han yang sudah berdiri di hadapannya. Di sana Han berniat untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Namun di sini terkuaklah fakta bahwa orang yang sudah menghabisi Po ternyata bukan Mac, melainkan ayahnya sendiri melalui tangan kanannya, yaitu Kai. Lebih parahnya lagi, ayahnya juga merupakan dalang di balik kematian seluruh komunitas Tionghoa. Mac yang sudah terpojok pun mencoba menodongkan pistolnya ke arah Han. Namun sebelum Han ditembak, Tris lebih dulu menembak Mac dan menghabisinya. Setelah memastikan Tris dan ayahnya aman, Han memutuskan untuk pergi ke markas ayahnya. Tentunya ia ingin menuntaskan balas dendamnya. Sesampainya di sana, Kai sudah menunggunya di depan markas. Rupanya Kai sudah tahu cepat atau lambat Han akan mengetahui kebenarannya. Dengan santai dan penuh kesombongan, Kai mengatakan bahwa Po tak pantas menjadi penerus ayahnya. Itulah alasannya Po harus dihabisi. Mendengar itu, Han yang sudah marah besar langsung menyerangnya. Dan pertarungan pun terjadi.
Tanpa memberi ampun, Han menghancurkan Kai hingga tulangnya remuk dan tewas seketika. Han lalu masuk menemui ayahnya yang tanpa diminta langsung memberinya pistol dan menyuruhnya untuk menghabisi ayahnya sendiri. Namun Han menolaknya dan mengatakan bahwa ia sangat menghormati adiknya dan akan membiarkan takdir yang menentukan hukuman bagi ayahnya. Jika tidak ditangkap polisi, mungkin aliansi Cina lain yang akan balas dendam dan menghabisinya. Ia lalu menyuruh ayahnya untuk melakukan apapun semaunya. Yang jelas, kali ini ia tak mau lagi masuk penjara untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Han pergi lalu Cu Xing mengambil pistolnya dan menembak dirinya sendiri.